Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Wa an Abi Hurairah, dan hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghassala, man siapa orang, ghassala yang memandikan, maitan mayit, jenazah, falyaghtasil maka hendaknya ia mandi. Wa man, dan siapa orang, hamalahu yang membawa mayit, membawa jenazah, falyatawadda maka hendaknya dia berwudu. Akhrajahu Ahmadu, mencatatkan hadis Imam Ahmad, wan Nasaiyu, dan Imam Nasai, wat Tirmidhiyu, dan Imam Tirmidhi, wa hassanahu, dan ia membenarkan. Wa qala Ahmadu, dan berkata Imam Ahmad, la yasihhu hadzal babi syai'un, la yasihhu tidak sahih, tidak sahih, hadzal babi ini bab, syai'un sedikit pun. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kita kembali membuka kitab hadis Bulughul Maram, hadis tetapi terkait dengan hukum-hukum fikih. Hukum fikih itu adalah hukum yang berkaitan dengan tataran zahir. Hukum fikih adalah hukum yang berkaitan dengan tataran zahir untuk melaksanakan kesempurnaan dalam hal ibadah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa orang yang memandikan jenazah, hendaknya sesudah dia memandikan jenazah dia mandi. Lalu siapa orang yang membawa jenazah, mungkin ngangkat dari tempat pemandian ke tempat pembaringan untuk dipakein kain kafan, bisa jadi dia ngangkat dari sesudah dipakein kain kafan ke tempat keranda, atau dia membawa dari tempat keranda sampai ke kuburan, dia memanggulnya, atau dia mengangkat dari keranda dimasukkan ke dalam liang kubur. Itu namanya hamalal mayyit. Orang yang seperti itu hendaknya dia berwudu. Ikhtalafal ulama fil amri huna. Para ulama berbeda pendapat tentang perintah yang ada pada keterangan ini. Rasulullah perintah siapa yang memandikan jenazah maka hendaknya dia mandi. Siapa yang membawa jenazah hendaknya dia berwudu. Apakah ini perintah wajib atau perintah sunnah atau sekedar istihbab, anjuran semata-mata? Fa'anis Syafi'i, maka menurut Imam Syafi'i, wa Malik, dan menurut Imam Malik, annal ghusla wal wudu'a mustahabbun, bahwasanya tentang mandi bagi orang yang memandikan jenazah dan berwudu bagi orang yang mengangkat jenazah, hukumnya adalah mustahab, ya, anjuran sunnah. Wa hamilu annal amra huna lil istihbab, maka mengandung makna perintah ini adalah sunnah menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Wa Abu Hanifah, dan menurut Imam Abu Hanifah, innahu la yustahabbu wa la yajibu, kata Imam Abu Hanifah,
nggak ada sunnah, nggak ada wajib. Jadi habis memandikan jenazah nggak mandi ya nggak apa-apa, ya. Nggak ada dosa, ya. Juga tidak ada tambahan pahala. Wa qala Ibnu Qudamah al-Hambali, berkata Imam Ibnu Qudamah al-Hambali, ikhtalafa ashabuna fi wujubil wudu'i min ghuslil mayyit. Berbeda pendapat, ya, tentang murid-muridnya Imam Hambali. Ada yang mewajibkan wudu, tidak wajib mandi. Ada pula yang mewajibkan mandi bagi yang memandikan, dan mewajibkan wudu bagi yang mengantarkan. Nah, maka dalam hal ini tentu mengandung faidah, ya. Mengapa orang memandikan jenazah itu dianjurkan untuk mandi? Sebab logikanya orang meninggal dunia itu sebab sakit. Sakit itu boleh jadi disebabkan oleh karena kuman. Mungkin kuman atau mungkin benih-benih penyakit yang ada di badannya, yang kemudian dikhawatirkan orang yang memandikan jenazah apabila tidak mandi, kuman dari jasad itu, jenazah itu akan berpindah kepada yang memandikan. Contoh kasus, ya, yang lalu tentang penyakit corona, ya, kuman atau virus, ya. Orang-orang yang terkena penyakit corona itu sebagian tidak dimandikan, jadi dibungkus apa adanya saja, ya. Bahkan disolatkan pun sebagian, ada yang disolatkannya di masjid itu dengan memaksa, ada pula yang disolatkannya sesudah digulung dengan plastiknya dia, apa itu namanya plastiknya, ya, atau wadah jenazahnya, kemudian disolatkan di situ. Ada yang disolatkannya sesudah masuk ke dalam mobil, ya, lalu kemudian dibawa. Ada beberapa yang dimandikan, yang cara memandikannya orang yang memandikan pakai astronot, ya, pakai jas plastik, gitu. Saya ngalamin itu, ya. Yang lalu saya diminta memandikan, jadi anaknya dokter, ya. Anaknya dokter, bapaknya meninggal. Menurut informasi pertama bahwa bapaknya meninggal itu tidak karena corona, tapi karena kena stroke. Tapi karena anaknya dokter, saya diminta memandikan pakai APD. Nah, APD namanya, saya ingat. Iya, terus pakai baju plastik gitu. Baru setengah perjalanan memandikan nggak kuat saya. Keringatnya luar biasa, panas, bayangin. Iya, pakai jas plastik, ya. Akhirnya saya lepas. Kata dokternya, Pak, kok dilepas? Udah hampir selesai, biarin dah, kata saya. Sudah. Begitu rapi, kebetulan karena dekat dengan guru kita, Ustadz Kiai Haji Fikri Aminullah, dibawalah ke musola beliau, disolatkan. Beliau yang mensolatkan, saya yang memandikan, beliau yang mensolatkan. 3 hari kemudian beliau telepon saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar? Baik, sehat. Ustaz nggak sakit kan? Enggak. Emang kenapa? Tuh kemarin yang Ustaz mandiin, yang kita sholatin kena COVID. Astagfirullahaladzim. Bayangin Pak, ya. Itu langsung kepengaruh gitu, ya. Terbawa pengaruh gitu. Terbawa pengaruh. Nah, itu berarti dimungkinkan virus dari orang yang meninggal itu bisa
berpindah. Karena itu kemudian adabnya, kesunahannya sesudah memandikan jenazah itu sunnah mandi. Nah ini namanya mengambil hikmahnya, Adapun misalnya yang dimandikan itu keluarga sendiri, mungkin yang meninggal bapaknya yang memandikan anaknya, dan tahu persis bahwa tidak ada kuman-kuman penyakit atau virus-virus yang ada, lalu kemudian dia tidak mandi, ya nggak apa-apa, karena ini anjuran sunnah. Nah. Atau misalnya orang yang membawanya, mengangkatnya, ya. Orang yang mengangkatnya itu kemudian disunatkan untuk berwudu. Orang berwudu itu minimal cuci tangan, cuci muka. Ya seperti yang lalu ada COVID, ya. Nggak makan suruh cuci tangan, ya kan? Sekalipun tidak makan suruh cuci tangan. Padahal kata pelajaran anak-anak TK, cuci tangan sebelum makan. Ini makan nggak makan harus cuci tangan. Nah, dimungkinkan karena dia mengangkat, ya mungkin sebab nempel jasadnya si mayit dengan orang tersebut, maka kemudian disunatkan untuk berwudu. Wudu dimaksudkan bukan batal wudu sebab dia memegang jasad si mayit, tapi wudu adalah bentuk kesunahan. Karena ketika kita memegang jasad mayit, sekalipun itu bangkai, tidak menjadikan sebab batal wudu. Ya. Jadi bangkai yang suci itu ada 3. Bangkai manusia, bangkai ikan, dan bangkai belalang. Ya. Bangkai manusia, mayit, jasad, suci. Jadi misalnya bapak takziah ngelawat yang meninggal temen, ya. Dulu waktu hidupnya sering bercanda, begitu dibuka di petot hidungnya, orang kok gemesin, ya. Udah mati aja masih kelihatan cakep begini, misalnya gitu, ya. Atau kita karena matanya kurang rapet, kita buka kerudungnya terus kita rapiin, ngerapetin mata, sekalipun kita punya wudu kita nggak batal, kecuali lawan jenis, ya. Kecuali yang meninggal orang perempuan, bukan apa-apanya kita, lalu kita punya wudu, ya. Ya, dulu waktu hidup pingin nyubit pipinya nggak kesampaian, begitu udah mati pingin nyubit pipinya, nah itu batal. Itu batal, ya. Lalu yang kedua bangkai ikan. Ikan itu orang kalau nangkep ikan disembelih apa enggak? Enggak, ya. Mau ikan lele, mau ikan betok, mau ikan apa, enggak ada yang disembelih, ya. Kalau ikan itu kudu disembelih, yang repot ikan teri, nyembelihnya susah, ya. Maka ikan itu bangkainya halal, ya. Kalau kita makan ikan asin tuh, ikan asin kira-kira waktu sebelumnya mati disembelih apa enggak tuh? Enggak mungkin, ya. Maka sekalipun bangkai dia suci dan halal, ya. Ya, dikatakan bahwa di laut itu suci airnya, halal bangkainya, ya. Ya, di laut atau di air itu suci airnya, halal bangkainya. Yang ketiga belalang. Belalang itu suci dan halal, ya. Belalang sawah, ya. Belalang sawah. Selebihnya yang namanya bangkai najis, ya. Kecuali hewan yang disembelih dengan cara-cara Islam, ya. Kambing mau dijadikan korban, ya. Besok mau dipotong korban, nih malam mati, nggak ketahuan. Begitu besok mau dipotong udah kaku, nah itu bangkai, ya. Bangkai yang harus dibuang,
nggak bisa diapa-apain. Atau misalnya ayam ketabrak motor, ya, lagi kejet-kejet, potong masih halal, ya. Begitu diangkat mau dipotong, udah ngeletak mati, bangkai, ya, harus dibuang. Nah, kecuali yang disembelih. Kalau disembelih dengan cara Islam maka itu menjadi halal. Itu bukan bangkai namanya. Binatang yang disembelih dengan cara-cara yang benar. Nah, jadi kenapa kemudian diperintahkan untuk berwudu? Sebab ada kekhawatiran manakala dalam jasad si mayit ada kuman atau virus yang bisa menularkan kepada orang yang memandikan atau orang yang membantu mengangkat jenazahnya. Demikian. Jadi karena kita mengikuti madhab Imam Syafi'i, maka mandi sesudah memandikan jenazah hukumnya sunnah. Berwudu sesudah mengangkat jenazah hukumnya sunnah. Baik. Hadis yang ke-11. Wa an Abdullah bin Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Dan dari sahabat Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu, semoga Allah ridha kepadanya, anna fil kitabi, bahwasanya di dalam surat alladzi katabahu, yang mencatatnya itu surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li Amr bin Hazmin, kepada Amr bin Hazm, alla yamassal Qur'ana illa tahirun, ya. Ini kalimat khobar tapi bentuknya perintah, ya. Alla yamassa, hendaknya jangan menyentuh Al-Qur'ana, kepada Al-Qur'an, illa, kecuali tahirun, dalam keadaan suci, ya. Kita tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Rawahu Malikun, meriwayatkan hadis Imam Malik mursalan, hadis mursal. Wa wasalahu an-Nasa'i, dan menyambungkan hadis Imam Nasa'i, wa Ibnu Hibbanin, dan Imam Ibnu Hibban, wa huwa ma'lulun, ya. Dan hadis ini ada yang menyebutnya hadis ma'lul. Qaulu syari wa fi lafdhin an Abi Bakrin bin Muhammad bin Amr bin Hazm an abihi an jaddihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kataba ahlal Yaman kitaban wa kana fihi la yamassul Qur'ana illa tahirun, rawahul Asram wa Daruqutni, kadza fi Muntaqal Akhbar. Dalam lafal dari Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah menuliskan surat kepada penduduk Yaman. Isi suratnya kira-kira, wahai penduduk Yaman, janganlah kalian menyentuh Al-Quran kecuali kalian dalam keadaan suci. Nah, Al-Quran yang dimaksud, karena zaman itu belum ada mushaf, ya. Mushaf itu kan adanya di zaman Khalifah Utsman, ya. Mushaf Al-Quran itu, Al-Quran dibukukan pada zaman Khalifah Utsman, maka Al-Quran disebutnya Mushaf Utsmani. Jadi pada waktu itu berarti masih dalam bentuk tulisan-tulisan yang ditulis oleh para sahabat. Karena Al-Quran itu ketika Rasulullah menerima wahyu Al-Quran, kemudian Rasulullah membacanya, lalu ditulis oleh para sahabat. Ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di tulang-tulang, ya, tulang-tulang onta yang besar,
ada juga yang ditulis di kulit-kulit onta itu, kemudian disimpan oleh para sahabat ya. Nah itu berarti tulisan Al-Quran yang kemudian tulisan-tulisan itu disalin ulang, dikumpulkan, dibukukan pada zaman Khalifah Utsman. Sebetulnya mengumpulkannya dari zaman Khalifah Abu Bakar, karena Sayyidina Umar sama Sayyidina Zaid itu mendatangi Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, ini sahabat-sahabat ini kan sebagian hafal Quran, sebagian enggak. Nanti kalau yang hafal Quran pada meninggal, terus gimana Quran? Gitu. Nah itu kata Sayyidina Abu Bakar, celaka kalian berdua. Ini perkara yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah. Itu mundur dah tuh berdua. Ya. Besoknya ngomong lagi sama Sayyidina Abu Bakar, akhirnya disetujui. Nah Sayyidina Zaid mula-mula ngomong sama Sayyidina Umar juga diomelin. Ya. Sayyidina Umar, bagaimana kalau Quran kita bukukan, kita tulis, dibuat buku? Kata Sayyidina Umar juga, oh jangan, kan Rasulullah nggak pernah memerintahkan. Ini kan bid'ah, sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Tapi kalau nggak dibukukan, ntar bagaimana? Orang-orang besok, ya, orang-orang kincir, ya, kira-kira besok pada bisa baca Quran nggak kalau nggak dibukukan? Jadi pikirannya sudah jauh. Akhirnya Sayyidina Umar setuju, lalu maju kepada Sayyidina Abu Bakar. Mulailah penulisan Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar wafat belum selesai, dilanjutkan pada zaman Sayyidina Umar. Beliau wafat belum selesai, dilanjutkan pada zaman Khalifah Utsman. Pada zaman Khalifah Utsman baru selesai, ditulis 5 buku, ya, dibagikan, ya, dipegang Khalifah 1, kemudian yang 4 dikirim ke gubernur-gubernur masing-masing. Nah itulah mula-mula pembukuan mushaf Al-Quran. Jadi ini yang dimaksud, ya, karena belum ada mushafnya, maka kalimatnya la yamassal Quran, ya. Janganlah atau tidak, ya, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Qauluhu alla yamassal Quran illa tahirun, ya, sabdanya jangan menyentuh Quran kecuali dalam keadaan suci. Fihi an-nahyu al-jazim ala massil Quran illa ala halati taharah. Ini larangan yang pasti tentang menyentuh Al-Quran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci, ya. Suci yang dimaksud apa? Tahirun minal hadasaini, suci dari 2 hadas, yaitu hadas kecil, hadas besar. Tapi nanti ada yang menyangkal, ya, bahwa orang Islam itu kalau menyentuh Al-Quran nggak usah pakai wudhu, boleh, nggak apa-apa. Gitu. Dasarnya adalah firman Allah, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Berarti orang mukmin suci. Karena orang mukmin itu suci, maka orang mukmin menyentuh Al-Quran tanpa wudhu boleh. Ini yang mengatakan bahwa memegang Al-Quran tanpa wudhu boleh, dasarnya itu. Dasarnya innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha. Nah itu. Nah lalu kemudian diberikan maksud bahwa orang musyrik itu najis, orang mukmin suci, itu hakikat, ya, hakikatnya, ya, bukan zahirnya, ya. Jadi akidah orang mukmin itu suci,
Ya, keyakinan orang mukmin suci, keyakinan orang kafir najis. Sebab orang mukmin menyembah kepada Allah, orang musyrik menyembah kepada selain Allah. Maka yang najis itu keyakinannya, akidahnya, bukan jasadnya, bukan dohirnya. Nah, karena itu Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga imam yang lain itu berhujjah, beralasan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini maknanya adalah suci secara zahir, yaitu terbebas dari hadas kecil dan hadas besar. Terbebas dari hadas kecil dan hadas besar. Hadzal hadis dilalatun zahiratun ala annahu la yajuzu massul mushafi illa liman kana tahiran. Maka hadis ini menjadi dalil secara zahir bahwasanya orang tidak boleh menyentuh Al-Qur'an, mushaf atau catatan Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci, suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Dasarnya mana? Adalah kalimat la yamassuhu illal mutahharun, surat Al-Waqiah ayat 79. La yamassuhu, tidak boleh menyentuh Al-Quran illa kecuali al-mutahharuna, orang-orang yang dalam keadaan suci. Faqulu, kata seorang pengarang kitab ini, maka aku katakan at-tahir yatluqu bil ishtiraqi 'alal mu'min wa 'ala taharah minal hadasil akbari wal asghar. Jadi suci batin itu mutlak bagi orang mukmin karena akidahnya benar, hanya menyembah kepada Allah. Tapi tidak cukup dengan suci batin. Karena itu bil ishtiraq alal mu'min wa ala taharah minal hadasaini al akbar awil asghar. Maka suci batinnya karena ada iman, kemudian suci pula dari dua hadas, yaitu hadas besar, hadas kecil. Wa ala man laisa fi badanihi najasatun, dan untuk orang yang di badannya, ya, untuk orang yang di badannya tidak ada najis. Fayadullu ala itlaqi tahir bil mu'min qauluhu ta'ala, ya. Nah, justru menurut madhab Imam Syafi'i, ya, kemutlakan bahwa orang mukmin suci batin adalah kalimat innamal musyrikuna najasun, yaitu surat At-Taubah ayat 28. Berarti orang musyrik najis fil akidah, orang mukmin suci fil akidah, ya. Adapun suci akidah belum sempurna untuk menyentuh mushaf Al-Quran, ya, kecuali suci pula zahirnya, yaitu tidak ada najis dalam dirinya, kemudian tidak punya hadas besar, kemudian tidak pula punya hadas kecil. Famafhumul ayati wal hadis anna at-tahira hum al-mu'minun li taharati i'tiqadihim. Maka pemahaman ayat dan hadis ini bahwa suci bagi orang mukmin adalah suci i'tiqadnya, akidahnya, wa safa'i sariratihim, dan bersihnya hati mereka. Wa yadullu ala itlaqi tahir bi taharah minal hadasil akbar. Adapun kemutlakan suci dari hadas besar adalah Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kamu dalam keadaan punya junub,
maka hendaknya bersuci. Bersuci di sini berarti suci zahir. Orang punya hadas junub itu sholat nggak boleh, ya. Nyentuh Quran nggak boleh, sengaja baca Quran nggak boleh. Bolehnya harus bersuci dulu. Bersucinya yaitu dengan mandi hadas junub atau hadas besar. Fal amru bit taharati maujuhun ilal junub, maka perintah bersuci di sini maksudnya adalah mengarah kepada masalah junub. Wa huwal muhaddas hadasan akbaro, ya, berarti orang yang punya junub sedang punya hadas besar. Fa husulut taharati innama kana ba'dal ghusli, maka kesimpulannya orang itu menjadi suci kalau dia sudah mandi hadas besar. Fa uridu biha at-taharatu minal hadas akbar, maka aku menyebutnya itu namanya suci dari hadas besar. Fattahiru la yakunu illa liman tahara minal hadasil akbar, maka orang itu menjadi suci, ya, ya. Maka suci itu la yakunu tidak terjadi illa kecuali liman tahara, orang yang bersuci minal hadasil akbar. Fatadabbar, maka jadilah itu pelajaran. Nah, lalu kemudian wa yadullu ala itlaqit tahir bit taharah minal hadasil asghar wal akbar, adapun dalil kemutlakan suci dari hadas kecil dan hadas besar adalah ayat 6 dari Al-Maidah, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Akan tetapi Allah menghendaki kalian itu dalam keadaan suci dan supaya mendapatkan kesempurnaan atas nikmatnya, ya, yang disampaikan kepadamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Nah, jadi dimaksudkan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Tentu yang pertama kalau kita gabungkan menjadi 4, ya. Pertama, suci batin, akidahnya suci. Orang mukmin suci akidahnya. Maka orang musyrik tidak boleh menyentuh, memegang Al-Quran. Kemudian yang kedua, terbebas dari benda najis. Di badannya tidak ada benda-benda najis. Yang ketiga, suci dari hadas besar. Orang yang memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, berarti dia itu tidak punya hadas besar. Bagi laki-laki, ya, semisal junub, ya. Bagi perempuan, semisal sedang haid, sedang nifas. Perempuan yang sedang haid, sedang nifas, dia tidak boleh menyentuh Al-Quran. Perempuan sedang haid tidak boleh membaca Al-Quran kecuali bacaan-bacaan dzikir. Bacaan dzikir itu misalnya Bapak Ibu sedang punya junub, mau tidur, itu disunatkan berwudu. Sebab kalau kita tidak punya wudu, kondisi badan kita kotor, itu malaikat rahmat menjauh dari kita, maka disunatkan berwudu. Kalau kita habis hubungan junub, habis jima, mau mindu, ya, mau nambah, itu disunatkan berwudu. Ini yang muda-muda ini, ya, yang tua malah boro-boro mindu, ya, sekali aja kagak nyenggol-nyenggol acan. Nah, disunatkan berwudu. Sebab kalau nggak punya wudu, malaikat rahmat keluar. Bagi yang punya hadas junub, mau makan, disunatkan wudu kalau belum sempat mandi. Bangun sahur, ya, malamnya nyayur sama istri, ya, belum sempat mandi, maka mau makan sahur ambil wudu. Itu sunnahnya begitu. Nah, itu namanya thaharah. Bagi orang perempuan, dia sedang haid, tidur, biasa zikir. Di antara zikirnya ada ayat kursi, ada kulhu, al-falak, an-nas.
Kalau semata-mata niat baca Quran nggak boleh, tapi kalau niat itu adalah bagian zikir maka boleh. Orang mau makan itu dianjurkan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Quran apa bukan? Quran. Berarti kalau orang mau makan dia sedang haid, nggak boleh dong baca Bismillah. Boleh, tapi tidak diniatkan baca Al-Quran. Kecuali kalau bacanya surat Yasin, ya, diundang kendurenan suruh baca Yasin, ya itu nggak bisa zikir, ya, bukan zikir namanya, kecuali ayat-ayat pendek yang bagian dari zikir-zikir yaumiyah. Nah, kemudian yang keempat adalah suci dari hadas kecil, ya. Karena Allah yang menyebutkan wa in kuntum junuban fattahharu, kalau kamu dalam keadaan junub maka hendaknya bersuci. Wa bihadza taqrir dhahara anna tahir mansubun ila tilkal arba'ah. Maka ini sebuah ketetapan yang jelas bahwa suci itu dimaksudkan dari 4 hal, ya. Pertama, dia itu suci dari apa? Ya, suci dari kemusyrikan, ya. Mukmin itu suci. Yang kedua, thaharah minal hadasain, ya. Suci dari 2 hadas, ya. Yaitu hadas kecil, hadas besar. Kemudian ya, suci dari kotoran yang menempel di badan. Nah, maka fa'ala hadza, maka oleh karena itu atas hal ini faqad akhadhal a'immatul arba'atu was salafus salih ala adami jawazi massil Quran lihaidin wa nufasa bil akhassi, ya. Bahwa imam yang 4 serta salafus salih terhadap orang perempuan yang sedang haid dan nifas, ya, itu ada mujawazi masil Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran, ya, bil akhassi, ya, ya. Walikulli man ahdasa bil hadasil asghar awil akbar bil a'ammi, dan juga bagi orang yang punya hadas kecil atau hadas besar yang lain secara umum adalah tidak boleh memegang, menyentuh Al-Quran atau bahkan membaca Al-Quran, kecuali bacaan-bacaan zikir yaumiyah, zikir yang dipergunakan sehari-hari, seperti misalnya membaca bismillah, mengucapkan alhamdulillah. Itu kan bagian dari ayat Al-Quran, tapi tidak diniatkan untuk membaca Al-Quran. Jadi kesimpulannya, bagi kita apabila kita mau membaca, menyentuh Al-Quran, boleh nggak punya wudu? Boleh nggak? Nggak boleh, ya. Berarti kalau menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran harus punya wudu, sebab la yamassuhu illal mutahharun. Punya wudu tapi punya hadas besar, boleh nggak? Apalagi hadas besar, wudunya sia-sia, ya, karena wudu hadas kecil, ya. Sementara hadas besar adalah dengan cara mandi. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahim.